Hari demi hari, boneka ini makin aneh-aneh aja kelakuannya, Pak. Sampailah pada suatu malam, ketika itu si Donna ngeletakin boneka Annabelle ini tepat di samping tempat tidurnya. Tetapi ketika si Donna ini bangun dari tidurnya, ternyata boneka itu sudah ada di dalam selimutnya dan menghadap ke arah wajah si Donna. Bener-bener gak beres nih boneka, ucap lo kan. Bener-bener gak beres ini. Pasti udah dirasuki nih boneka, kata lo. Halo brother and sister semuanya, kembali lagi ya Pak di channel gua Rahmat RMT, dan terima kasih sudah ngeklik videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar gua semakin semangat bikin videonya. Jadi kita kali ini bakal ngebahas tentang boneka Annabelle. Kalian pasti udah tahu kan dengan yang namanya Annabelle. Iya pastilah, karena emang boneka ini juga udah diangkat ke dalam sebuah film gitu, The Conjuring dan juga Annabelle. Dan kali ini kayaknya gue bakal ngebahas tentang asal usulnya dan juga cerita horornya, terus juga fakta-fakta menarik tentang boneka Annabelle ini. Yuk seperti biasa langsung saja. Tapi gue bingung ya, ini zona putih atau zona hitam ya. Kalau zona putih kan jejak sejarah, kalau zona hitam cerita horor. Jadi kayaknya zona abu-abu deh. Let's go. Oke, jadi boneka Annabelle ini adalah boneka yang dipercaya telah dirasuki oleh makhluk jahat di dalamnya. Boneka Annabelle ini juga mempunyai nama lain, yaitu demonic doll, dimana artinya adalah boneka iblis. Ya, karena kalian tahu kan, emang boneka ini kelakuannya kayak gimana gitu. Kalau kalau kalian udah nonton filmnya pasti tahu lah. Nah, dan sekarang posisinya boneka Annabelle ini sudah diamankan oleh dua orang jenayah legendaris, yaitu Ed dan Lauren Warren. Mereka menaruh boneka Annabelle ini di dalam sebuah kotak kaca di museum mereka, The Warrens Occult Museum di Monroe, Connecticut, Amerika Serikat. Buat kalian nih yang udah nonton film Annabelle, pasti kalian lihat sosok boneka Annabelle itu benar-benar mengerikan kan? Tapi faktanya Pak, boneka Annabelle yang asli itu tidak semenyeramkan itu. Dia memiliki ciri-ciri mata besar, hidung berbentuk segitiga, bibirnya tipis, rambutnya merah. Dan ya, itu sangat berbeda sekali dengan boneka Annabelle yang ada pada filmnya. Ya mungkin ya wajar ya, film dibuat semengerikan mungkin agar kesan horornya itu lebih terlihat gitu. Dan ternyata Pak, boneka Annabelle itu namanya bukan Annabelle. Tetapi nanti bakal gua bahas ya kenapa bisa dinamakan Annabelle. Nah, nama sebenarnya dari boneka ini adalah Raggedy Ann. Boneka Raggedy Ann ini diciptakan oleh seorang penulis buku anak-anak yang bernama Johnny Grow. Johnny merupakan seorang penulis sekitaran tahun 1880 sampai 1893. Kemudian boneka Raggedy Ann ini dirilis menjadi sebuah boneka pada tahun 1815. Si Johnny ini tidak berhenti sampai di situ saja. Dia menciptakan lagi nih sebuah karya tulis buku Annabelle seriesnya sekitaran tahun 1918. Dan buku di seriesnya ini tidak menceritakan tentang cerita horor, tetapi ya cerita anak-anak pada umumnya. Dan hal itu membuat anak-anak suka dengan boneka Raggedy Ann ini, dan menjadilah pada saat itu boneka Annabelle ini populer di kalangan anak-anak. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke dalam cerita asal-usul boneka Annabelle.
Cerita ini dimulai ketika seseorang ibu memberikan hadiah ulang tahun kepada anaknya yang bernama Donna. Si ibu ini Pak, ternyata ngasih boneka Annabelle itu kepada si Donna. Ya karena kan boneka Annabelle itu sangat-sangat hit dan sangat-sangat disukai oleh anak-anak pada zaman itu. Si Donna ini pun sangat bahagia karena mendapatkan boneka itu. Dia bermain sepanjang hari dan menghabiskan waktu bersama boneka Annabelle Pak. Dan singkat cerita Pak, akhirnya si Donna ini dewasa dan dia memutuskan untuk kuliah di jurusan keperawatan. Pada saat itu si Donna ini juga memutuskan untuk tidak tinggal di rumah lagi, tetapi dia tinggal di sebuah apartemen bersama temennya yang bernama Angie. Dan tak lupa juga dia membawa boneka kesayangannya yaitu Annabelle yang masih dia rawat sampai saat itu. Jadi Pak, si Donna, Angie sama bonekanya si Annabelle tadi, mereka menjalani hari-hari seperti biasanya. Masih belum ada gangguan, ya biasalah gitu kayak hari-hari normal. Tetapi nih Pak, tak lama setelah itu, tiba-tiba boneka Annabelle ini menunjukkan eksistensinya. Nah, sampailah pada suatu hari itu Pak. Si Angie ini kan beda kamar sama si Donna nih. Si Angie punya kamar satu dan si Donna punya kamar satu. Dan posisinya boneka Annabelle ini berada di kamarnya si Donna karena emang bonekanya Donna. Dan ketika itu si Angie ini mau masuk ke dalam kamarnya Donna, mau ngambil dan minjem barang. Don, aku masuk ke kamarmu ya. Aku mau minjem barang dulu. Ya udah masuk aja kata si Donna kan. Masuklah si Angie ini Pak. Dan dia tak sengaja memperhatikan boneka Annabelle. Setelah itu dia ngambil barang dan dia keluar. Tak lama setelah itu, si Angie ini akhirnya mau mengembalikan barang milik si Donna. Dia masuk lagi tuh ke kamar si Donna. Tetapi di situ tiba-tiba boneka Annabelle-nya ini sudah berpindah tempat. Akhirnya si Angie ini rada-rada was-was gitu. Kok boneka ini berpindah tempat ya? Rasa-rasanya tidak di sini tadi. Tapi ya karena emang kejadiannya cuma satu kali itu aja. Si Angie ini dia tidak terlalu menghiraukan. Mungkin aja si Donna masuk mungkin dan dia mindahin boneka itu kata si Angie. Ya udahlah gak usah dipikirin kata Angie. Dia keluar lah Pak dan gak dihiraukan. Dan setelah si Angie, akhirnya si Donna ini pun mengalami hal yang sama seperti yang Angie rasakan. Si Donna itu kan sekamar sama si Annabelle ini, jadi dia tahu banget posisi-posisi Annabelle itu. Ketika ketika si Donna ini keluar dan dia masuk kamar lagi, tiba-tiba Pak, bukannya berpindah tempat lagi, tetapi kakinya menyilang Pak. Gila. Nah dari sinilah si Donna itu kaget, kok kakinya bisa menyilang gini ya? Ditanyain lah sama si Angie, Angie kamu ada masuk mainin boneka ya? Ucap Donna kan. Gak ada lu Don, aku aja di kamar dari tadi. Oh iya ya, padahal aku tadi cuma tinggalin bentar doang kata si Donna. Ya udah ya kan, mereka udah mulai paham nih ada sesuatu yang aneh tentang boneka tersebut. Hari demi hari boneka ini makin aneh-aneh aja kelakuannya Pak. Sampailah pada suatu malam. Ketika itu si Donna ngeletakin boneka Annabelle ini tepat di samping tempat tidurnya. Tetapi ketika si Donna ini bangun dari tidurnya, ternyata boneka itu sudah ada di dalam selimutnya dan menghadap ke arah wajah si Donna. Padahal tadi aku jelas-jelas lo naruh di samping sini kata Donna. Kok dia tiba-tiba di dalam sini ya? Hari demi hari dilalui dengan gangguan si boneka ini. Akhirnya hal itu membuat Donna tidak fokus untuk kuliah, tidak fokus untuk istirahat dan segalanya. Si Angie temennya ini akhirnya memberikan saran kepada Donna. Don, daripada kamu gak bisa tidur dan gak bisa fokus untuk kuliah, mending kamu bawa pulang aja lah boneka itu kata si Angie. Ah jangan Angie, ntar malah ibuku yang diganggu. Ah gak mau lah aku kalau kayak gitu kata si Donna kan. Ya udah Don, ketimbang kamu diganggu terus, mau gimana lagi? Kayaknya aku bakal naruh boneka ini di luar deh Angie. Lah jangan di luar Don, ntar dia malah masuk ke kamar aku lagi, malah aku yang kena. Gimana dong? Ya gimana ya kata Donna. Akhirnya si Donna ini
karena masih belum mendapatkan sebuah ide yang bagus, ya akhirnya boneka ini tetap diletakkan di kamarnya si Donna. Nah, singkat cerita nih, akhirnya si Angie temannya Donna ini dilamar oleh seseorang pria bernama Lou. Dan akhirnya si Lou ini juga tinggal di apartemen yang sama dengan si Donna. Dan mereka sekarang bertiga di dalam sebuah apartemen, yaitu Angie, Donna, dan si Lou. Ketika Lou masuk dan memperhatikan boneka Annabelle, dia udah merasakan hal tidak enak. Udah ngerasakan aura-aura negatifnya itu besar banget. Dipandangin lah sama si Lou kan boneka Annabelle ini. Bener-bener gak beres nih boneka, ucap Lou kan. Bener-bener gak beres ini, pasti udah dirasuki nih boneka, kata Lou. Dikarenakan tatapan Lou yang sangat tajam tadi, mungkin Annabelle ini sudah merasakannya. Oh, ini orang gak suka deh sama aku nih, katanya gitu. Akhirnya si Lou ini juga ikut-ikutan diganggu sama si Annabelle. Dan sampailah pada suatu malam, dimana ketika Lou itu tidur, dia bermimpi boneka Annabelle itu tiba-tiba datang di pojok kamarnya. Terus si Annabelle ini menaiki badannya, dan ketika sudah sampai di atas dadanya, si Annabelle ini tiba-tiba mencekek lehernya si Lou, dan si Lou langsung terbangun dan berteriak. Nah, langsung heboh kan mereka. Lou, kamu kenapa? Kata si Angie. Terus si Donna yang dari kamarnya juga mendengar dan langsung menyamperin si Lou. Ya, aku tadi dicekik sama boneka Annabelle, ucap si Lou. Alah, kamu tadi kan tidur, kata si Angie. Iya Lou, jelas-jelas boneka Annabelle-nya di kamarku loh, kata si Donna. Udah deh, kata si Angie, Pak. Mending kamu sekarang cuci tangan, cuci muka, dan tidur kembali, kata si Angie. Dan akhirnya si Lou tidur kembali, Pak. Nah, gangguan Annabelle terhadap si Lou ini tidak sampai di situ aja, Pak. Pada suatu hari, mereka itu kumpul-kumpul mau liburan kan di ruang tamu tuh. Jadi, di kamar si Donna ini terdengar suara berisik. Nah, si Lou kan langsung, ya udahlah, kalian tunggu di sini dulu, aku cek dulu nih, siapa tahu kan maling gitu. Ketika si Lou ini mau mendekati kamarnya si Donna ini, suara itu makin kerasa keras lah gitu, Pak. Ketika si Lou ini membuka pintu, dan di dalamnya itu ternyata tidak ada apa-apa. Dan ternyata hanya ada boneka Annabelle yang berpindah posisi. Dan si Lou kemudian melihat boneka itu. Ini pasti ulah lu kan, kata si Lou gitu. Setelah dia melihat boneka Annabelle itu beberapa saat, tiba-tiba dia merasakan di belakangnya ini, Pak, seperti ada orang yang besar gitu. Dan setelah itu, di belakangnya ini terasa panas gitu, perih. Ini belakangku kenapa ya, kata si Lou kan. Terus dicek lah sama si Angie sama Donna. Ternyata ada 3 luka dalam yang berada di belakangnya si Lou ini. Selama ini kan mereka udah mempertahankan boneka Annabelle itu, Pak. Tetapi si Annabelle ini udah main fisik loh ceritanya, Pak. Akhirnya mereka udah tidak bisa toleransi lagi. Ini udah gak bisa nih, kata si Donna. Mending kita bawa aja udah si boneka Annabelle ini ke seorang cenaya. Boneka ini pun akhirnya dibawa ke seorang cenaya atau paranormal. Tapi di situ paranormalnya masih belum Ed dan Lauren. Ditunjukkanlah si boneka Annabelle ini kepada cenaya tadi. Dan diceritakanlah tentang hal-hal yang mereka alami. Si cenaya ini bilang, oh ini bener-bener ini. Di dalam boneka ini ada sesosok anak kecil yang telah meninggal di apartemen yang sama, di lahan yang sama dengan apartemennya si Donna. Anak kecil ini berumur sekitar 7-8 tahun dan bernama Annabelle Higgins. Dan si cenaya ini menyarankan si Donna untuk membuang boneka itu. Tetapi karena Donna ini masih sayang loh sama boneka pemberian ibunya itu. Gak maulah aku, Pak, katanya. Bisa nggak bonekanya tetap sama aku tapi rohnya dikeluarin gitu, arwah jahatnya dikeluarin, kata si Donna gitu, Pak. Ya kalau gitu kamu pulang ke rumah dulu lah, kata si cenaya gitu, Pak. Semoga aja boneka Annabelle ini sudah tidak mengganggu kamu lagi gitu. Dan pada akhirnya si Donna, Angie, dan Lou ini membawa balik lagi tuh boneka Annabelle itu. Setelah mereka ini pulang ke rumah dan beberapa hari setelah itu,
Si Lo ini merasakan kayaknya Cenaya itu berbohong deh. Dia mengatakan bahwa si Annabelle ini dirasuki oleh arwah anak kecil. Tapi yang dirasakan Lo itu bukanlah sesosok anak kecil, melainkan sesosok orang yang sangat-sangat jahat yang ada pada Annabelle itu. Dan juga karena tidak ada respon dari Cenaya yang satunya tadi, dan akhirnya mereka membawa boneka Annabelle ini ke seorang pastor. Di situ mereka menjelaskan apa yang telah mereka rasakan kepada pastor itu, dan di situ pastor ini sudah paham bahwasannya boneka Annabelle itu telah dirasuki oleh sesosok yang sangat-sangat jahat. Dan dia langsung menyarankan untuk membawa boneka Annabelle ini kepada seorang Cenaya yang legendaris pada saat itu. Dua orang Cenaya maksudnya, yaitu Ed dan Lauren Warren. Nah, akhirnya Ed dan Lauren ini diundang ke apartemen mereka. Dan tak lama setelah itu, si Lauren langsung mengadakan ritual pemanggilan roh jahat yang ada pada boneka itu. Setelah dia melakukan ritual tersebut, dia kemudian berkomunikasi dengan boneka Annabelle itu dan mendapatkan sebuah informasi bahwasanya boneka Annabelle itu mengakui, "Ya, aku adalah sesosok yang jahat dan aku menjadikan boneka ini sebagai rumahku untuk mendekati dan mempengaruhi para wanita-wanita itu," ucap si Annabelle. Setelah itu, kemudian Lauren memutuskan untuk mengadakan ritual pengusiran setan di apartemennya si Donna. Tetapi dia sadar pasti arwah-arwah jahat yang ada di sini tidak menyukai kedatangan mereka gitu Pak. Dan akhirnya si Ed memutuskan untuk membawa Annabelle ini pulang. Ketimbang boneka Annabelle ini harus bersama mereka yang mereka juga tidak bisa menanganinya bagaimana, lebih baik kami yang menanganinya gitu Pak. Akhirnya mereka pulang dan masuk ke dalam mobil mereka, dan Annabelle ini diletakkan di kursi belakang. Di dalam perjalanan, si Ed ini udah waspada banget karena dia membawa boneka Annabelle kan. Dia memilih untuk mencari jalanan yang sepi. Dia takut boneka Annabelle ini mempengaruhi mobil mereka dan malah membuat mereka kecelakaan. Dan benar saja Pak, ketika di dalam perjalanan, mobil mereka ini beberapa kali mati. Dan sampai-sampai membuat rem pada mobil mereka ini blong. Dengan susah payah, si Ed mengendalikan mobil itu dan memberhentikan mobil itu. Setelah berhenti, si Ed ini langsung keluar. Dan dia langsung ambil air suci, kemudian dia siram kepada boneka Annabelle itu. Saking keselnya si Ed ini Pak. Dengan tujuan agar boneka si Annabelle ini bisa lebih tenang. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, dan akhirnya sampailah si Ed ini di rumah dengan selamat. Dan setelah itu si Ed meletakkan boneka Annabelle ini di meja mereka Pak. Dan ketika malam hari, si Ed dan Lauren ini melihat boneka Annabelle ini melayang-layang di atas atap mereka Pak. Dan juga si Annabelle ini lebih aktif di rumahnya si Ed dan Lauren ketimbang di rumahnya si Donna, di apartemennya si Donna maksudnya. Dan akhirnya hari demi hari dilalui dengan gangguannya si Annabelle ini. Si Ed dan Lauren ini terus mencatat kejadian yang terjadi agar nantinya bisa dilaporkan kepada pendeta yang ada di gereja untuk melakukan pengusiran roh jahat. Karena emang Ed dan Lauren Warren ini tidak ada hak untuk melakukan pengusiran roh jahat. Setelah itu Pak, dibawalah boneka Annabelle ini kepada pendeta yang ada di gereja dekat rumah mereka. Dan setelah itu si Ed dan Lauren menunjukkan hasil laporan mereka dan juga meminta izin untuk melakukan ritual pengusiran roh jahat. Tetapi respon pendetanya di situ Pak benar-benar ngeremehin. Dia bilang, "Alah, cuma boneka doang juga nggak akan ngapa-ngapain juga kok." Dan pada saat itu posisi boneka Annabelle ini juga ikut dibawa ke situ, dan dia juga mendengar apa yang dikatakannya si pendeta ini. "Oh gitu ya," kata si Annabelle. Oke, nanti tak kasih paham kau ya," kata Annabelle gitu kan. Dan bener aja, ketika si pendetanya ini dalam perjalanan pulang, dia mengalami sebuah kecelakaan. Dan setelah itu, dia langsung menghubungi Lauren. Ketika sudah sampai di rumah sakit, si pendeta ini langsung ngejelasin tentang hal yang terjadi pada dirinya. "Boneka yang kalian bawa itu, ketika aku mau pulang tadi, dia berada di kursi belakangku dan aku melihatnya melalui spion. Dan tak lama setelah itu, mobilku mengalami sebuah kecelakaan. Dan akhirnya si pendeta itu percaya bahwa boneka Annabelle itu benar-benar berbahaya. Dia memerintahkan kepada Ed dan Lauren agar dengan segera melakukan ritual pengusiran roh jahat. Tetapi
Ketika Ed dan Lauren ini meminta kepada pendeta-pendeta yang lain, tidak ada satupun yang mau, Pak. Mereka takut nasib mereka sama seperti pendeta yang sebelumnya. Karena tidak ada yang mau, Ed ini akhirnya memuseumkan boneka tersebut di ruangan bawah tanahnya. Boneka Annabelle itu dimasukkan di dalam sebuah kotak kaca yang terkunci dengan peringatan jangan dibuka. Dan akhirnya boneka itu dimuseumkan sampai akhirnya si Ed meninggal. Dia juga pernah nih wawancara menanyakan kepada si Lauren apa yang akan dia lakukan dengan boneka tersebut. Apakah dia akan membakarnya atau membuangnya atau semacamnya. Tetapi jawaban si Lauren, dia tidak akan membuang, membakar dan segalanya atau apapun itu maksudnya. Dikarenakan jikalau aku membakarnya, bisa saja roh jahat yang ada pada boneka Annabelle itu berpindah kepada boneka lain dan malah mencelakakan orang lain. Dan lebih baik aku diamkan saja dia di sini. Dan akhirnya cerita ini selesai. Ya mungkin sampai di situ dulu ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga makan, dan jaga semuanya agar kalian bisa nonton video berikutnya. Oke, see you next time.